Sampai hari ini Bapak Ibu, dari sasaran 118.000 tercatat ada 41.000 lebih Bapak Ibu guru sudah mendaftar, dan di tahun 2022 yang mengalir di tahun ini sebanyak 33.825 personil guru, dan yang masih belum mendaftar sebanyak 41.504 guru. Ini kami berharap agar 41.504 guru ini bisa melakukan pendaftaran sampai batas waktu terakhir pendaftaran dibuka. Kami yakin bahwa kesempatan ini tidak bisa diperoleh dengan gampang, maka kami ingin melakukan sensus bagi Bapak Ibu guru di Jawa Barat. Sehingga kalau Bapak Ibu di Jawa Barat tidak melakukan lapor, tidak melakukan registrasi, masuk kategori untuk kami perhatikan apakah yang bersangkutan masih aktif atau jangan-jangan memang sudah tidak aktif menjadi guru atau kami abaikan sebagai guru. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang tidak mendaftar sampai tanggal 17 nanti, masuk kategori dipertanyakan keberadaannya. Maka dari itu Bapak Ibu pastikan kalau memang Bapak Ibu adalah guru, individu guru yang masih mengajar di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, silakan melakukan proses pendaftaran. Data sebelumnya sudah ada. Kemudian dalam verifikasi, kemudian dalam pendaftaran sudah difasilitasi memanfaatkan sistem SIM PKB. Ya. Nyampaikan kembali pada Bapak Ibu guru bahwa guru-guru yang sebanyak 41.000 ini diharapkan untuk segera mendaftar sampai batas waktu 17 Juni 2023. Selama 10 hari ini sudah banyak pertanyaan yang mengarah pada linearitas bidang studi, sehingga kami akan jelaskan pada Bapak Ibu linearitas bidang studi PPG. Jadi linearitasnya adalah dibandingkan dengan ijazah S1, prodi ijazah S1. Dan ijazahnya yang digunakan adalah ijazah S1 ataupun D4, bukan surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus akan kami coret sehingga tidak akan masuk dalam dimasukkan dalam kategori penolakan sementara. Kalau penyalahgunakan NUPTK masuk kategori penyalahgunaan NUPTK masuk kategori penolakan permanen. Tabel linearitas ini nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam laman cek linearitas untuk memudahkan Bapak Ibu mengenal mapel prodi saya, bisa mengikuti ujian, bisa mengikuti program sertifikasi bidang studi apa. Ini lamanya adalah yang tertera di depan, cek linearitas. Sehingga bagi contoh, ini Bapak Ibu memiliki program studi S1-nya ekonomi, pada laman ini bisa dicek untuk guru mata pelajaran tingkat TK, SD, SMP, ekonomi diperbolehkan untuk mengikuti bidang studi PPG di mata pelajaran IPS dan ekonomi ataupun ekonomi. Ya. Pastikan sekali lagi linearitasnya sudah betul sehingga kami tidak perlu repot-repot melakukan verifikasi, tidak perlu repot-repot melakukan penolakan sementara. Penolakan sementara artinya Bapak Ibu silahkan perbaiki kembali. Kalau perbaikan berkas bisa dilakukan langsung oleh Bapak Ibu di tempat masing-masing. Beda halnya dengan penolakan permanen. Penolakan permanen itu artinya Bapak ditolak. Singkatnya Bapak Ibu, linearitas sangatlah penting dalam pendataan ini. Sering ditanyakan, Bapak, ijazah saya S1, tetapi tidak sesuai dengan tempat tugas mengajar saya, prodinya. Dalam kesempatan ini, linearitas PPG adalah linearitas kesesuaian antara prodi, ya, antara lulusan prodi atau program studi pada ijazah S1 atau D4 dengan pilihan bidang studi yang Bapak Ibu pilih di PPG. Kesesuaiannya di situ. Beda halnya dengan tunjangan profesi guru. Itu bagi guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik, maka istilah linearitas itu adalah
kesesuaian antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah itu. Ya, jadi dipahami.